Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30. Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Apa benar yang dengar? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Apa kalian sudah dengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang dengan Jepang? Dari yang terdengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Babak pertama, perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, sudah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Dia mendengarkan siaran radio tentang berita tersebut. Berarti kita sekarang dalam kondisi vakum. Demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus membagi tugas. Ikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Oke. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, setelah aku kepojokkan dan potong leherku sekarang ini juga. Jangan menunggu esok hari. Sudah, jangan berdekat. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita atas penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa kita harus melakukan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Mengapa kita harus menunggu dari mana situ? Jepang juga telah kalah dalam perang dunia. Kekuatan sendiri ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba engkau perhatikan padamu bukti kekuatan. Yang diperhatikan itu apa tindakan untuk menyelamatkan dan anak-anak jika itu terjadi. Pertumpahan darah. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa kita ini, Bu. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu berdiri sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak
berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebenarnya dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemberikan mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskeri lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan kemerdekaan. Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tetapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sodanso Sobono untuk mengenai hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita bisa pakai rumah Ji Kiaosong. Terima kasih. Sama-sama. Soekarno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Ji Kiaosong. Lalu kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan punya ibu kota. Apa yang Anda bicarakan, jika itu benar, maka kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Anda harus mengikuti kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu maghrib habis. Baiklah. Rombongan pemuda yang menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Mengapa aku harus mengikuti kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan sekali mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Bagaimana denganku dan Guntur? Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau meninggalkan istri dan anakku yang masih kecil. Jika kalian membawa aku, kalian juga harus membawa anak dan istriku. Baiklah Bung, kami akan bawa Anda dan anak istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah.
Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 WIB pagi. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin kemerdekaan keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan bangsa Indonesia esok harinya. Kau bisa percaya kepada Guna? Hei nak, tolong antarkan kami. Ya, ada Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Ayo, ikut saya. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan mengapa saudara kalian membawa kami di sini. Maafkan keadaan kami Bu, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kita ini. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PKI? Ya, memang benar adanya, tetapi kamu memang dapat mengapa kemerdekaan oleh Jepang. Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PKI mendekat Jepang Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk mempermasalahkan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bisa perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu jadi masyarakat apa yang mereka lakukan untuk Apakah itu kita harus melakukan proklamasi dan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat dan sudah berlalu bertahun-tahun oleh penjajah di atas tanah mereka sendiri. Mereka sudah bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan semua ini dengan tepat ini. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sudanko Singgih membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini, kita memang perlu memperhatikannya semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Dan yang mereka bicarakan benar apa adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah bisa? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan oleh Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika esok hari pasukan pemuda sudah siap di Jakarta? Mungkin dia bisa melaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Rumah Laksamana Maeda, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Itu pasti tugasnya dong. Tapi hari ini sudah malam dan tidak cepat saya ingin
Tapi jika mereka mengetahui bahwa kita akan membicarakan tentang rencana proklamasi. Oke, saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwakilan Jepang, Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa Bu? Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah? Kalau begitu masuklah. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya mau istirahat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Waruna. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil perbincangan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang lain-lain dan dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta 170805, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota Jepang. Lantas mengapa? Siapa yang akan menandatangani? PPKI kan bukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan oleh Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikannya? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus bergerak dari bangsa lain. Lalu bagaimana tentang karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Mohatta. Usulan yang bagus. Bagaimana dengan hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, tolong ketik teks proklamasi ini dan segera baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para anggota pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah aksinya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani di saat-saat yang cukup menguras tenaga ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Kembali.
Ya ampun tetap sampai lupa, kalau begitu itu saja yang menjadi bendera. Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan kain putih. Tentu saja buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah menyiapkannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Proklamasi kemerdekaan. Sesaat sebelum upacara dimulai, Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yo. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, N. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta mempersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!